Hai, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat belajar di rumah. Oke, pada pertemuan hari ini bersama saya kita akan bahas tematik 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Jangan lupa sebelum kita mulai berdoa dulu ya. Baik, hari ini di awal kita akan membahas muatan IPA. Nah, teman-teman, sekarang saya akan bertanya terlebih dahulu. Ketika pagi hari, kalian bangun tidur, pernah tidak membuka jendela kamar kalian? Jika pernah, kemudian apa yang kalian rasakan? Ya, benar. Kita akan merasakan sejuknya udara yang kita hisap, segarnya udara di pagi hari. Ketika udara segar, maka tubuh kita pun segar. Sebaliknya, dada kita akan terasa sesak apabila udara yang kita hisap tercemar. Lalu, apa saja sih usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran udara? Nah, nanti kita bahas ya. Selain pencemaran udara, sakit pernafasan juga disebabkan oleh kebiasaan merokok dan karena terinfeksi oleh kuman. Yang pertama adalah pencemaran udara. Udara terdiri atas berbagai macam gas dan bahan pencemar. Pencemaran udara sering disebut polusi udara. Pencemaran udara terutama disebabkan oleh bau tidak sedap, asap, dan juga debu. Yang kedua, merokok. Merokok berbahaya bagi kesehatan. Merokok mengganggu tenggorokan dan saluran pernapasan. Bahkan, merokok dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, rasa mual, sesak napas, dan ketidakteraturan detak jantung. Selain itu, perokok mempunyai kemungkinan besar terkena kanker paru-paru. Bagaimana dengan orang yang tidak merokok? Orang yang tidak merokok mempunyai resiko yang sama dengan perokok aktif jika sering menghisap asap rokok atau berdekatan dengan perokok. Bahkan resikonya lebih besar. Orang seperti itu disebut dengan perokok pasif. Yang ketiga, terinfeksi kuman. Contoh penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit influenza merupakan penyakit yang sering mewabah dan cepat menular. Bronkitis adalah penyakit radang cabang tenggorok. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular dan penderitanya harus dikarantina atau dibatasi pergaulannya. Nah, setelah ini kita akan bahas lebih jauh tentang beberapa penyakit yang dapat menyerang alat pernapasan kita. Penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan. Penyakit-penyakit pada sistem pernapasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Emfisema merupakan penyakit paru-paru kronis. Kondisi ini disebut obstruktif karena seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Di sini terlihat sekali ya anak-anak antara alveoli sehat dan alveoli yang sudah terkena penyakit emfisema. Di sini terlihat sekali kerusakannya yang tadinya hanya setitik seperti itu menjadi bengkak ya. Oke, selanjutnya adalah yang kedua adalah asma.
Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma misalnya berupa batuk, sesak napas, dahaga sulit keluar, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, bisa dilihat ya perbedaannya saluran pernapasan normal dengan yang mempunyai peradangan saluran pernapasan. Di dalam salurannya itu terdapat lendir ya. Yang ketiga adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat adalah tuberkulosis atau disingkat TBC atau lebih sering dikenal dengan panggilan TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Atau kalau bahasa lainnya sesak napas ya anak-anak. Yang kelima adalah bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Bronkitis akut ini cukup sering terjadi karena merupakan kelanjutan dari pilek atau jenis infeksi lain pada saluran pernapasan. Terlihat di sini bronkus sehat itu seperti apa, dan pada saat bronkitis itu ada lendir ya, yang berwarna kuning yang ditunjukkan oleh tanda panah. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir adalah influenza atau flu. Ini penyakit yang paling sering dialami ya anak-anak. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, pilek, menggigil, muntah, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut di muatan SBDP. Pada muatan SBDP kali ini kita akan belajar tentang tari, properti tari, dan juga tentang poster. Perlengkapan tari disebut juga dengan properti. Properti tari adalah perlengkapan yang dikenakan dalam tarian. Dalam tari, properti berfungsi memperkuat karakter tari. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh dari properti tari. Ada keris, ada kipas, kemudian ada kuda lumping. Nah, itu sering kita lihat digunakan oleh penari untuk menunjang penampilan mereka. Ada yang tahu tari apa ini? Ya, tari Pakarena, berasal dari Sulawesi. Tari Pakarena ditarikan sebagai penghormatan kepada Batara Guru, karena Batara Guru dianggap telah memberikan pengetahuan kepada manusia. Kemudian yang ini, tari apa? Tari Bambang Cakil, berasal dari Jawa. Tari Bambang Cakil mengambil kisah Mahabharata. Tarian ini merupakan tarian tradisional Jawa yang terkenal. Tari ini menggambarkan peperangan antara kebaikan dan keburukan. Stop merokok, bukan untuk kesehatan saja, tetapi untuk lingkungan. Nah, yang seperti ini disebut dengan poster. Biasanya kalau di jalan-jalan kita ada lihat himbauan seperti itu. Nah, itu disebut dengan poster. Apa itu poster? Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada halayak atau kepada orang ramai. Bagaimana langkah-langkah membuat poster? Yang pertama, kita tentukan dulu tema posternya. Kemudian yang kedua, kita tentukan kalimat poster. Yang ketiga, merencanakan gambar poster. Dan yang keempat,
membuat gambar dan kalimat poster. Baik, kita lanjut ya di muatan PPKN. Di muatan PPKN kita akan bahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat, serta tentang musyawarah. Apa itu hak? Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, seperti kita sebagai masyarakat, maka hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Ketika kita tinggal di suatu lingkungan masyarakat, maka kita punya hak. Contoh, misalnya hak kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama kita masing-masing, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ketika ada hak, maka ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh, kewajiban kita dalam masyarakat, mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan setempat. Misalnya ketika hari Minggu ada kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah, maka kita sebagai warga masyarakat berkewajiban untuk ikut. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tanggung jawab. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Misal, di rumah kita memecahkan vas bunga ibu, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti vas bunga tersebut. Kalau di masyarakat, cara-cara apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama, menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang kedua, mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah. Apa itu musyawarah? Ada yang tahu? Atau mungkin ada yang pernah melakukan musyawarah? Ya, musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan. Kesepakatan atau keputusan-keputusan bersama tersebut disebut mufakat. Makanya kita sering mendengar musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya kita bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan atau mufakat tersebut. Ciri-ciri musyawarah. 1. Musyawarah dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ya, kalau seorang diri aja berarti bukan musyawarah, tapi lagi merenung gitu ya. Kemudian yang kedua, semua orang memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, semua orang boleh menyampaikan pendapatnya. Jadi dalam bermusyawarah, semua yang hadir di situ berhak untuk berpendapat, boleh dan mempunyai hak untuk berpendapat. Etika atau adab-adab ketika kita sedang bermusyawarah. 1. Mengangkat jari atau mengangkat tangan sebelum menyampaikan usul atau pendapat. 2.
berbicara dengan sopan dan jelas. 3. Mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat. 4. Tidak memaksakan kehendak. Dan kelima, meminta izin ketika hendak meninggalkan ruangan. Selanjutnya kita akan bahas muatan IPS tentang ekonomi, usaha-usaha dalam ekonomi. Yang pertama, jenis-jenis usaha ekonomi. Dibedakan menjadi dua, jenis usaha yang dikelola sendiri dan jenis usaha yang dikelola kelompok. Contoh jenis usaha yang dikelola sendiri, ada petani, peternak, dan juga pedagang. Jenis usaha yang dikelola kelompok. 1. Ada firma. Apa itu firma? Suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Kedua, perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan PT. Suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Yang ketiga, persekutuan komanditer. Memiliki dua macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Yang keempat, ada koperasi. Koperasi ini adalah satu-satunya usaha di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang 1945. Kemudian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 macam. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contoh kegiatan produksi, misal penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai, atau pengrajin kayu atau mebel menghasilkan meja, kursi, dan juga lemari. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi ini apa? Nah, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan umat manusia. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh, kita makan makanan sehari-hari, maka kita disebut sebagai konsumen. Kita memakai pakaian, kemudian tinggal di tempat tinggal, itu kita disebut sebagai konsumen. Artinya ketika kita konsumen, kita tidak mengolah atau memproduksi barang itu sendiri, tapi bisa jadi kita membeli dari orang lain, kemudian kita gunakan. Nah, itulah kenapa kita disebut dengan konsumen. Muatan bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang kata tanya dan juga kalimat tanya. Biasanya kita kenal dengan istilah 5W 1H. Apa itu 5W 1H? Ya, ada what atau apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. What atau apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan.
Contoh pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang sedang dilakukan olehnya? Who, siapa? Untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu? Atau siapa yang memberinya alat itu? Atau mungkin siapa namamu? When, kapan? Untuk menanyakan masa atau jangka waktu peristiwa terjadinya suatu keadaan. Misal, kapan peristiwa itu terjadi? Kapan dia melakukan perbuatan itu? Where, di mana, kemana, atau dari mana. Untuk menanyakan suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau tengah dikunjungi. Misal, dari mana kamu berasal? Atau kemana kamu akan pergi? Why, mengapa? Berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Contoh pertanyaannya, mengapa tidak ada yang mengetahui peristiwa itu? Atau mengapa dia pergi ke tempat itu? Dan how, artinya bagaimana. Berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Contoh misalnya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Atau bagaimana kamu bisa sakit seperti ini? Baik, alhamdulillah. Usai sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja ketika tidak ada kepentingan, dan rajin-rajin mencuci tangan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.